pujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita berkumpul kembali di tempat ini hari ini. Kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kemuliaan bagi Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami berkumpul jemaat-Mu di tempat ini untuk memuji, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Karena hanya Engkau-lah Allah yang patut dipuji dan meninggikan. Bapa, kami mau berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada pelayanan di pagi hari ini. Tim musik, singers kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar pujian, penyembahan, musik yang dinaikkan itu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Demikian juga puji-pujian dinaikkan, biar itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bersama malaikat di surga kami memuji, memuliakan nama. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami memberkati secara khusus hamba-Mu Bapak Daud Handoko yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau memberkatinya di dalam nama Yesus. Biar apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Kami percaya firman-Mu yang disampaikan menjadi firman yang hidup bagi kami jemaat yang mendengarkan.
Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi kami mau buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kami juga berdoa dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan berikan kemuliaan buat Tuhan kita, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau membawa hidup kita di hadirat Tuhan. Kita pastikan Tuhan senang dengan pujian yang keluar dari mulut kita. Tuhan Yesus terlalu baik. Kita boleh melakukan tugas kita, pekerjaan kita, dan hanya 2 jam saja kita ada di hadirat Tuhan. Senangkan Tuhan, agungkan Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kita. Kita tidak dapat membalas kebaikannya. Kita tidak dapat membalas segala pengorbanan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, selain kita memberi yang terbaik bagi Dia. Korban yang terindah. Ini hidup kami Bapa. Kami mau katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari berterima kasih umat Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Dan di hadirat-Mu Tuhan, kami bawa korban syukur kami. Kami mau katakan, kami rindu mendengar suara Tuhan, memandang-Mu dalam kekudusan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari bawa pujian kita kepada Tuhan. Beri hatiku, yes, dengan hatimu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
Ini kami umat-umat. Ini penyembahan kami Tuhan. Biar surga mendengar setiap sorak-sorai kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Ku dan ku bersujud menyembahmu dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali
ini, boleh lihat kiri kananmu. Apakah mereka tersenyum? Apakah mereka kalau ekspresi orang yang bersyukur adalah wajah kita tersenyum. Coba lihat kiri kananmu, kalau belum senyum bilang bangun. Bangun, di rumah Tuhan nggak boleh ada yang cemberut. Oke, pujian ini berkata, walau sana sini susah, tapi kita semua akan tetap tertawa. Amin. Yang percaya bilang amin. Walau sana sini situ sini, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap. Sekali lagi, saya mau dengar suara jemaat Tuhan. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Bilang sama-sama, tetapi engkau kan tetap. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita sama-sama berjoget di dalam. Kami memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai.
kita tidak boleh susah. Sekali lagi kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Mazmur 126 ayat 1 dan 2 berkata, maka Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Siapakah Sion itu? Sion itu adalah saudara yang saya. Kami berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Sama-sama katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti apa? Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita bersorak-sorai. Memulihkan keadaan si keadaan kita seperti apa? Kita seperti orang yang amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita bersorak. Mari siap-siap katakan, menabur dengan air mata akan berbuih dengan bersorak-sorai. Kami berjalan sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa Firman Tuhan berkata, bersorak-sorai, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Sekali lagi, dengan iman katakan, yang menabur mencucurkan air mata menuai dengan sorak-sorai. Berjalan, menangis sambil menabur benih. Mari dengan sorak-sorai sekali lagi katakan, mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa berkat-berkatnya. Pasti Tuhan membawa berkat. Tugasnya sekali lagi katakan, pasti Tuhan membawa berkat. Tugasnya, haleluya, kami percaya kami pulang membawa berkat-berkat itu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk umat Tuhan dan kita panggilkan adik-adik Awesome Kid untuk didoakan.
kasih. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita berkati anak-anak kita pada pagi ini. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu secara khusus buat anak-anak kami yang sebentar akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu. Karena itu Bapa, kami mau memberkati guru-guru yang mengajar, di dalam nama Yesus berikan hikmat, marifat dari sorga, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami juga memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberikan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita, dan kita beri semangat buat anak-anak kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja 25 Mei 2025. Kami ucapkan Shalom. Salam dan selamat datang, selamat beribadah bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan kami mau menyapa jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan GBI Glo Gading Serpong, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, kita semua jemaat Tuhan yang setia. Amin. Selanjutnya menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 28 Mei pada pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Dan doa ini akan dilaksanakan via Zoom. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa di menara doa ini. Dan kembali doa rantai hamba Tuhan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Mei dari pukul 6 sampai pukul 8 pagi. Ada doa hamba-hamba Tuhan. Dan kami mengingatkan kembali bagi seluruh jemaat Tuhan bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Mei, hanya sesi 1 saja di pukul 8 pagi. Jadi mari kita bantu infokan kepada saudara kita atau teman-teman kita agar jangan sampai salah datang. Kita hanya ada di sesi 1. Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak hati untuk melakukan perluasan wilayah SDK, mari dapat menghubungi koordinator gereja kita. Selanjutnya kita akan kembali dalam ibadah raya Minggu 1 Juni, ibadah umum yang disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada sesi 1 jam 8 hingga jam 10 pagi, di sesi 2 jam 11 hingga jam 13 atau jam 1 siang. Dan ibadah kita 2 sesi 1 dan sesi 2 disertai dengan ibadah Awesome Kid, dan ibadah youth hanya ada di sesi 1 di jam 9.30 sampai selesai. Dan pelayanan diakonia gereja kita terus membutuhkan uluran tangan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu agar melihat pelayanan diakonia kita ini terus berjalan. Mari salurkan berkat yang Tuhan titipkan lewat Bapak Ibu, dan akan dikelola oleh gereja untuk kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan ini yang kita butuhkan, barang-barang yang diperlukan. Jadi Bapak Ibu, untuk info lebih jelas boleh tanyakan ke pengerja gereja kita atau ke hamba Tuhan Bapak Gembala kita. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dan pelayanan khusus dapat menghubungi para hamba Tuhan atau melalui hotline gereja kita di 0811962216. Ada hamba-hamba Tuhan dan para pekerja yang siap melayani Bapak Ibu. Puji Tuhan, sekiranya warta gereja Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa mengubah setiap hati kita. Firman yang memberkati kita, yang menguatkan kita hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus kebenaran yang sejati. Terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengarkan firman. Berkati setiap hati pikiran kami. Memberi
Tapi kami tak pernah berhenti Tuhan untuk selalu mengucap syukur padamu, karena Engkau begitu baik. Engkau teramat baik buat siap kami. Terus bawa kami Tuhan, semakin mengerti akan rencanamu. Ambil alih Tuhan seluruh hidup kami, ambil alih pikiran kami, ambil alih hati kami, ambil alih perasaan kami, ambil alih Tuhan kehendak kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya tuntunanmu yang sempurna menyertai setiap kami pribadi demi pribadi. Sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhi kami, penuhi setiap kami. Mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, terutama aku, bersamamu di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidup kami. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadapanmu menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah Tritunggal yang Esa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terima kebenaran-Mu, agar kebenaran-Mu Tuhan masuk di dalam telinga kami. Kami dengar, kami pikirkan, kami masukkan dalam hati kami. Kami ukir dalam roh hati kami yang paling dalam, dan kami lakukan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan buat siap kami. Persoalan boleh
datang, masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi kami tetap kokoh berdiri karena sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan, kami jadi umat-umat pemenang, bukan umat-umat yang pecundang. Terima kasih Bapa, karena Engkau bersama kami. Engkau sudah ambil alih seluruh hidup kami, dan kami jadi umat pemenang. Kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam setiap langkah hidup kami, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bertahun-tahun sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau menjemput setiap kami. Kami satu pun tidak ada yang ketinggalan. Kami semuanya diberikan tubuh kemuliaan untuk menyambut kedatangan-Mu di angkasa. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang masih jauh daripada sempurna, yang terus berjuang menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang siap menyambut isi hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak sekali kasih Tuhan. Mungkin keyboard bisa alunin di E. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Pak Gembala, Ibu Gembala, juga tim pengembalaan di sini. Terima kasih buat waktunya. Saya, tempat ini saya percaya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa berdiri di tempat ini juga semua karena Tuhan, bukan gagah dan kuat saya. Saya berkali-kali ngalami hal yang gak enak. Saya berkali-kali ngalami sakit bertubi-tubi. Saya sudah saksikan juga ya di tempat ini. Ya, tapi Tuhan tetap membawa saya semakin hari semakin kuat, justru semakin kokoh. Umur boleh bertambah, ya Pak Gembala ya. Tetapi semangat kita nggak pernah pudar. Tetap berapi-api di dalam Tuhan. Amin. Dan kita akan mengalami hal-hal besar di dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami banyak perkara-perkara besar. Kita setiap hari cuma bisa melihat Tuhan ajaib. Amin. Tuhan ajaib. Bilang kanan kirimu, Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. Ajaib. Ya. Dan tema hari ini saya ingin sampaikan ya, mentalitas pecundang versus pemenang. Coba tanyakan yang kirimu, engkau pecundang apa pemenang sih? Aku pemenang, engkau juga pemenang. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Kita semua pemenang. Kenapa? Tuhan sudah ambil alih seluruh hidup kita. Ya. Bahkan kita baca firman Tuhan lebih dulu ya. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya baca 31 lebih dulu ya. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Gak ada. Saya ingat lagu sekolah minggu. Keyboard pasti tahu kayaknya. Ya. Coba. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Tidak ada. Wah, saya paling suka lagu ini. Ya, kenapa? Hari-hari sejak ayah saya dipanggil Tuhan, saya masih umur 6 tahun. Ya, ayah saya seorang hamba Tuhan, pendeta. Ya, di GBPS Surabaya. Dan bagiannya cuma apa? Hal kecil yang dikerjakan dengan setia. Ya cuma dulu nggak ada LED, jadi nggak ada semuanya. TV nggak ada. Yang ada apa? Papan tulis hitam sama kapur putih. Saya duduk di bawahnya. Ya, tapi saya kalau ayat karena di Arjuna 90 itu panjangnya minta ampun. Ya, ada kira-kira kurang lebih 600 meter. Ya, gerejanya itu panjangnya. Terus kayak bentuk salib. Ya, kanan kiri, ya. Dan panjangnya. Kalau dulu belum dibangun ya. Belum dibangun sampai 3 lantai itu cuma 1 lantai, tapi besar sekali. Saya setiap Om Ishak Liu almarhum bacakan ayat. Ya, tapi saya setia nulis pengkhotbah besar-besar.
Saya sering dibawanya nadahin kapur yang rontok gitu. Ya. Tapi lihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Walaupun secara jasmani ayah saya nggak ada, tapi saya lihat Yesus yang setia selalu menyertai saya sampai hari ini. Ya, saya bersyukur saya punya Bapak yang agung, Bapak yang kekal. Ya, dan Yesus yang selalu saya tuju bersaudara, dan semuanya Tuhan bawa menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya, semuanya dipakai Tuhan. Saya bisa melihat, ini loh Tuhan. Kenapa? Saya lihat figur seorang mami saya, ibu saya, yang betul-betul melekat dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan di pihak kita. Ya, gak usah takut, tapi sudah gak ada. Tapi Yesus ada sama kita. Apa yang dia lakukan setiap pagi? Cuman dibawa tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jam 4 pagi kami semua dibangunin. Adik saya tadi foto saya tunjukin sama Pak Gembala. Saya tunjukin Pak Gembala foto mami saya sama adik saya yang paling kecil, bontot, ada di Amerika. Ini waktu itu masih 5 bulan. Ya, tetap jam 4 pagi ya kita bawa. Cuma apa kita lakukan? Menyembah dan menyembah. Nggak pernah minta sama Tuhan. Tuhan mau makan apa besok? Dah. Kenapa? Tuhan di pihak kita. Tuhan pasti sediakan apa yang kita perlukan. Dan cara Tuhan dahsyat. Saya lihat mata kepala sendiri bagaimana Tuhan kerjakan dalam hidup kami semuanya. Satu persatu mentas. Apa itu mentas? Jadi orang. Sekolah selesai semuanya. Ya, itu semua karena Tuhan. Ayo, jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Gak ada. Ya, yang 32. Sejak pujian penyembahan yang gak berhenti-hentinya saya meneteskan air mata. Dan rasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Ayo, respon ini itu, terima kebenaran ini. Tanjakan dalam hatimu, lakukan dalam hidupmu. Engkau akan melihat, walaupun gak enak kita alamin, karena kita bukan pecundang. Kita adalah umat-umat pemenang. Kita gak gampang dikalahkan oleh iblis. Iblis sudah tidak berhak lagi. Yesus sudah bangkit. Dan maut itu sudah direbut oleh Yesus. Kunci maut itu. Iblis gak berkuasa lagi atas kita. Hanya Yesus yang berkuasa atas kita. Bapak itu minta setiap pagi. Kalau pagi saya cuma bisa tersungkur. Setiap pagi kita ada doa baca jam 5 ya. Dan cuma minta, Tuhan ambil alih seluruh hidup kami. Ambil alih Tuhan. Kita gak akan mampu jalan sendiri. Otak kita kecil sebesar bakpao. Tapi kalau pikiran Tuhan tidak terbatas. Dengan pikiran Allah kita mengandalkan Allah, maka semuanya akan terpenuhi, semuanya akan tercukupi. Hal-hal yang mustahil akan Tuhan buat nggak mustahil. Ya, percaya aja, bergantung penuh sama Tuhan. Ya, yang 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita sekalian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam oleh karena
Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, ini keluhan daripada Rasul Paulus. Tetapi pembelaan Tuhan itu nyata. Tetapi yang semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Terlebih berbahagia orang yang mendengar, menyimpannya dalam hati dan melakukan firman itu. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan segala kesalahan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Sebab itu ayo kita banyak bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Firman-Nya ini adalah Yesus sendiri. Kalau kita mau melekat dengan Tuhan, ya banyak baca firman, banyak bergaul karib dengan Tuhan. Satu hari baca 4 pasal. Itu yang kami lakukan setiap pagi Senin sampai Sabtu, kecuali kalau Sabtu kita ada menara doa di Sentul. Ya, kita selalu 4 pasal. Ya, dan kita komitmen 1 tahun selesai. 10 tahun 10 kali kita baca Alkitab. Ayo gereja Tuhan yang Tuhan kasih, kita mau jadi memiliki mental pemenang, bukan pecundang. Next slide. Ya, kita bisa melihat adanya mentalitas pemenang di dalam diri Daud. Kita belajar, bukan Daud saya ya, Raja Daud. Sementara mentalitas pecundang dimiliki orang Israel ketika menghadapi musuh yang sama, yaitu Goliat. Hidup yang penuh tantangan ini harus dihadapi dengan mentalitas yang benar. Ya. Kita harus hadapi hidup ini dengan mental yang benar. Kalau mental tidak didirikan atas dasar kebenaran firman di atas batu karang yang teguh, Yesus itu, firman ini, maka kita gak akan bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan berdasarkan kebenaran ini, firman ini, maka kita akan semakin hari cuma bisa melihat selalu apa kita katakan sama Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Komitmen selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kalau selama hidup kita menyembah Tuhan, apa yang kita kerjakan? Berarti kita nggak kerja dong? Enggak. Kita tetap bekerja. Tapi pekerjaan apa yang kita lakukan, kita bukan untuk daging kita, tetapi untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, percaya Tuhan akan membuat engkau semakin hari semakin berhasil dan beruntung. Tuhan akan membawa engkau semakin naik, terus naik, terus naik. Jadi kepala bukan jadi ekor. Tuhan akan membawa kita. Saya alami, saya datang ke Jakarta tahun 80 ya. Saya cuma bersama Yesus datang ke Jakarta, melangkah bersama Yesus. Tidak ada satu pribadi secara jasmani saya datang ke Jakarta. Dan saya belum pernah Jakarta sama sekali. Tahun 90, saya tujuannya cuma teman saya aja yang ada di Bojong Indah, Teluk Betung 18. Saya datang ke sana, nyampe juga. Ya, saya bersama, saya lihat, saya hanya sebagai sales. Kemudian saya bekerja satu perusahaan minuman. Dari salesman dari bawah. Makanya SIM B1 saya dari tahun 80 Pak Gembala. Kalau di perusahaan minuman waktu itu udah setir sendiri,
mobil box gedenya minta ampun, cuma dibawain satu kenek. Ya, jualan, kita hal kecil, saya lakukan bukan seperti kepada manusia. Saya lakukan seperti nama Tuhan. Saya bekerja untuk Tuhan. Ya. Pikiran saya cuma itu. Saya bekerja untuk saya sehingga saya lakukan yang terbaik. Ya, dari 10 sales, puji Tuhan, saya selalu capai target lebih dulu. Belum tanggal 30, tanggal 20, 21 sudah capai target. Sehingga NSM saya lihat, saya peringkat, dipercaya lagi di Bogor, kepala cabang, DC supervisor, terus main. Ya, itu kalau kita kerjakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk cuma diri kita menyenangkan ABS, asal bos senang, enggak, asal Tuhan senang. Ayo katakan kanan kiri, asal Tuhan senang, kita lakukan yang berbeda. Katakan, aku mau melakukan asal Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, lakukan aja. Ya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, janji Tuhan apa? Kita adalah umat pemenang. Next slide. Alasan kemenangan kita karena apa? Kalau kita mengalami kemenangan demi kemenangan, yang pertama, next, karena keberpihakan Allah. Ayat 31 tadi ya. Ada sebuah pertanyaan retorik, jawabannya sudah jelas di dalam ayat ini. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tentu tidak ada. Ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak aku, siapa yang melawan aku? Tidak ada. Saya paling kenceng dulu kalau nyanyi di sekolah minggu. Tidak ada. Kenapa? Saya ngalamin. Ya, selalu dibawa ke sekolah minggu. Ya, walaupun papi sudah gak ada, mami rajin selalu bawa. Ya, sampai remaja, aktif di remaja, rindu pengen bisa main gitar. Jadi selalu datang duluan, saya yang gitarin. Ya, di Jakarta pun saya pelayanan pertama saya ingat tinggal di Grogol, ya, di Kepak. Habis dari Bojong saya bisa ini di Kepak setelah menikah. Ya, saya gerejanya sudah Jemaat Allah juga di Susilo. Ya, saya melayani setia aja di Yud, gitarin aja. Puji Tuhan, Pak Gembala lihat, ya, kau melayanin ibadah umum ya. Wah, senangnya minta ampun. Maaf ya, bukan nyibuk dulu, melayani aja. Ya, bisa melayani Tuhan aja itu suka cita minta ampun. Ada kepercayaan Tuhan berikan. Sebab itu ayo kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ibadah mulai jam 8, jam 7, setengah 7 sudah di sana. Ya, walaupun anak saya waktu itu masih kecil-kecil ya, tetap. Setelah itu, setelah saya menikah, saya bisa beli rumah di Tangerang. Saya dari Tangerang tetap setia ke sana. Tetap setia. Anda bisa melihat bahwa kita yang lakukan. Modalnya nggak banyak, cuma 1 juta. Ya, masih ingat 1 juta? Setia, jujur, taat. Maka kau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Katakan 1 juta. Tepuk tangan saudara kita. Maka keberpihakan Allah itu nyata dalam hidup kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan berpihak pada kita. Nggak ada yang bisa lawan kita. Ya, bukan secara jasmani ya, tapi secara roh. Kita mau merendahkan hati kita. Ya. Semua utamakan untuk kemuliaan Tuhan. Next slide. Jaminannya tidak gampang berubah dan rapuh ya. Seperti jaminan janji yang ditawarkan dunia. Keberpihakan Allah adalah jaminan yang cukup dan pasti bagi kita untuk mengalami kemenangan dalam pertandingan iman kita ya.
Tuhan berpihak pada kita kalau kita mau sungguh-sungguh mau melekat sama Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan terlebih dulu, bangun tidur. Jangan kegiatan lain yang kita utamakan. Yang penting apa? Pertama kali menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Ingin bersekutu dengan Tuhan. Sehingga tiap pagi kita katakan sama Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan lebih dulu, maka Tuhan sudah pasti berpihak sama kita. Minta Tuhan ambil alih seluruh hidup kita. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita total. Pikiran kita, daging kita, planning kita serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Sepanjang hari, apa yang kita mau kerjakan, Tuhan yang menuntun kita. Ada keberpihakan Allah yang dahsyat. Ada perlindungan, ada pagar Tuhan yang dahsyat. Walaupun iblis mau menyerang kita, saya ngalamin disantet berkali-kali. Ya, waktu saya masih tinggal di Alam Indah, Cipondok, saya diberkati Tuhan. Ada tetangga yang ngiri. Padahal saya udah baik, saya tahu. Saya dikerjain. Ya. Sampai istrinya melahirkan, waktu dia nggak ada, istri saya sama saya yang bawa ke bidan. Setelah melahirkan apa? Nanti yang bayar Pak Handoko ya. Kita bayar apa-apa. Saya disantet, kirimin anak saya pertama itu, karena Tuhan yang berikan lebih, dia bisa melihat. Dan dia diingat, saya juga melihat. Oh benar, di atas genteng itu ada kayak genderuwo gede-gede 3. Ya. Terus di tempat dia juga ada itunya, yang mau siap melancarkan itu ya. Dikirimin ular 3 kali, ular hitam ini rata kayak begini, nggak ada lubang, tahu-tahu cepuk jatuh. Untung pas ngirimnya pas lalu sore, dan saya selalu puji Tuhan saya udah pulang. Saya injek pakai kaki, nggak pakai alat, nggak apa-apa, pas aja tumit saya injek kaki kepalanya. Saya bawa keluar, saya bakar. Sengaja saya bakar di luar supaya tahu kuasanya sudah dipatahkan, karena Allah berpihak sama kita. 3 kali, nggak mempan. Akhirnya dia penasaran, dia mau bunuh saya. Ya. Itu kalau folding gate itu terlambat 1 detik saya tutup, mungkin perut saya udah terbelah. Terbukti folding gate-nya juga sobek dengan goloknya dia. Ya. Langsung saya panggil, kemudian saya aktif Pak dulu di Pakor Kombil, saya elang 135 juga, langsung radio langsung datang. Waktu itu inget, dan dimnya Pak Merit. Saya akrab sama beliau. Koramil dan ramelnya Pak Sugianto langsung datang lalu diamankan. Saya bilang, kita proses ya Pak, biar nginep 2 hari aja, 2 malam, atau bebaskan. Ya, Bapak sekalian, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tetap mengasihi, walaupun sudah kayak gituin, kita mengasihi. Dia ada bisnis dipukulin sama teman-temannya bisnisnya, nggak tahu kenapa. Tergeletak di sana di kebun karet. Dulu BSC belum sampai ke sana ya, sampai perbatasan ke Bogor belum. Itu masih ke Bogor karet semuanya. Tahun 90. Tergeletak di sana. Nggak tahu ada orang yang ini tergeletak, nggak mau nolong, cuma nolongin telepon ke. Itu sudah ada telepon ya, 90-an itu sudah ada telepon rumah, pakai koin di telepon, terus
Pak, tolong. Suami saya tergeletak di sana. Langsung saya ke sana. Kita masukkan ke rumah sakit Asobirin yang ada di BSD di sana, Kebun Karet. Sampai ini kita rawat di sana. Selesai, kita yang bayar juga. Tetap kita lakukan terbaik untuk Tuhan, bukan seperti ini. Kalau dagingnya kita rasanya gitu ya. Udah nyakit tuh, udah mau bunuh gua, udah nyatet gua, masa sih? Ini beda. Pikiran kita beda. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau bilang Tuhan ambil alih seluruh hidup kita, itu termasuk pikiran kita, perasaan kita. Kita jadi orang-orang yang semakin dewasa, mengerti walaupun disakitin, ya walaupun dinyek, dihina, bilang bersyukur aja sama Tuhan. Ya. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ada pujian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Ini janji Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Tuhan berpihak pada kita. Sehingga apa? Kebebasan Allah adalah jaminan yang cukup dan pasti bagi kita untuk mengalami kemenangan. Kita akan mengalami kemenangan. Kita bisa mengalami ego kita. Kita bisa mengatasi kemarahan kita. Kenapa? Allah ada di dalam diri kita. Ya. Tagline yang kedua, kita adalah pilihan Allah. Ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Katakan pada kanan kirimu, aku pilihan Allah, engkau ada pilihan Allah. Di dalam Yesus kita adalah orang-orang percaya yang secara posisi adalah orang-orang pilihan Allah. Kita ini sudah dipilih Allah, bukan cuma dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berbahagialah dan bersukacitalah bahwa kita di tempat ini, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kita dipilih oleh Allah. Kita sudah ditentukan dari semula, sebelum dunia dijadikan. Ya. Baik, kita lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi percaya kepada Tuhan, karena kita adalah orang pilihan Allah. Next slide. Ya. Kondisi ini membuat kita berada di posisi aman, sekaligus kita bertanggung jawab karena pilihan Allah itu. Jalani pertandingannya, ikuti prosesnya, nikmatilah hasil kemenangan bagi kita. Nikmatin aja. Saya tinggal menikmati apa yang sudah saya kerjakan, saya lakukan, tapi masih belum berakhir, masih belum finish. Harus terus. Sampai apa? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia hidup. Ya, sampai akhir hidup kita tetap lakukan bagian kita, setia, jujur, taat, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Tadi pujian mencucurkan air mata, berlari, berjalan sambil menangis, menabur benih, lakukan yang terbaik. Kita taat aja. Jangan pernah katakan, waduh aku terima sekian, nanti aja deh aku pakai lebih dulu baru aku memperpuluhan. Salah. Maaf. Apa yang kita terima, langsung kita mau taat sama Tuhan. 10% kita kembalikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Saya percaya kalau kau lakukan, saksinya setia, jujur, taat, Tuhan akan buat kita naik, terus naik, diberkati. Bukan cuma kita pribadi, istri, anak-anak semuanya juga diberkati. Mantu-mantu, cucu-cucu semua diberkati. Ya, saya cuma bisa bilang bersyukur aja. Anak saya bisa terus semakin naik, diberkati. Bentar lagi S3-nya mau selesai, doktornya. Saya bilang Tuhan itu baik. Papanya gak ada apa-apanya. Terus terang ya, mau les Inggris saja itu kita terbatas. Anak-anak saya gak ada satupun yang dilesin. Tapi saya lihat anak saya bisa jadi pembicara di Aussie. Kemarin baru dari Korea, dari Seoul, mewakili Indonesia. Ya. Dia jadi pilihan. Ya kan angkatan pertama ya, spesialis KKLP, turun keluarga yang primer. Bahkan di Singapura, udah di Sri Lanka, terus gak pernah berhenti. Saya lihat, waduh kok lancar ya. Bapaknya cuma bisa yes, no, dan thank you. Ayo, lebih lagi. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, anak cucu kita semuanya diberkati. Ini loh yang saya alami. Ya, ini yang saya alami. Mau sampai saya dapat dari adik saya aja, mau undangan, mau mantu ya, semua bahasa Inggris. Ya adik saya udah warga negara Amerika, udah green card. Mau menikahnya terus di Bali. Ya, bahasa Inggris semuanya. Saya sama yang bontot. Ayo terjemahin papi. Ya, ayo. Kalau Tuhan di pihak kita dan kita jadi orang-orang pilihan, anak-anak semuanya, mantu-mantu semua diberkati. Ya, bukan sombong. Tapi ini loh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dan kita umat-umat pilihan Allah. Yang ketiga, yang terakhir ya. Kasih Allah di dalam 37 sampai 39. Ada kasih Allah. Sebab itu kita sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Ya. Karena kasih Allah itu ada di atas kita. Kalau kita keluar dari kasih Allah, maka kita nggak akan mengalami kemenangan. Ya, dalam bahasa Ibrani, barak itu berkat. Apalagi suami istri itu bersama-sama diberkati di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Maka sejak waktu diberkati itu ada barak, ada berkat. Nah, kalau suami istri yang tidak bisa bersatu lagi secara roh, maka barak itu pergi. Itu bahaya. Maka mulai intimidasi masuk, ada celah untuk iblis masuk. Ayo Bapak sekalian, kasih Tuhan, gereja Tuhan tempat ini, agar kasih Allah itu terus ada dalam kita. Kita harus melekat, kita harus menjaganya. Kita harus minta agar Tuhan menguasai kita. Ambil alih ya Bapa, ambil alih Yesus, ambil alih ya Roh Kudus seluruh hidupku. Maka kasih Allah itu terus ada di dalam hidup kita. Kasih Allah itu ada di dalam keluarga kita. Karena kasihnya kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan kali ini, engkau orang pemenang, aku juga pemenang. Haleluya. Next slide. Ya. Berita baik lainnya adalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah tersebut. Dengan demikian kita mendapatkan jaminan berikutnya yang menguatkan kemenangan di pihak kita. Kemenangan demi kemenangan.
kemustahilan itu kita bisa tembus, kita bisa terobos, sehingga tidak mustahil bagi apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Karena apa? Allah menyertai kita, Allah berpihak pada kita, Allah mengasihi kita. Ya. Ayo, 3 hal ini kita kerjakan juga dalam hidup kita. Kita minta Roh Allah menguasai setiap kita. Ambil alih Tuhan hidup kami, sehingga kami menjadi umat pemenang. Yang mau jadi umat pemenang, saya undang bangkit berdiri. Saya undang worship leader, singer, pemusik yang ada. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Haleluya. Buka hati, lujurkanlah hatiku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembahmu. Kau ambil hati, lupakanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembahmu. Biar musik alunkan pujian ini, pejamkan matamu. Hari-hari ini, hari yang bukan semakin baik, tetapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi kita anak-anaknya, umat pemenang, semakin hari semakin baik. Tapi bagi dunia tidak semakin baik. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, kita tidak minta tuntunan Tuhan lebih lagi, maka kita gak akan bisa mampu. Makin hari makin susah, makin hari makin berat. Tetapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Minta Tuhan ambil alih seluruh hidup kita, seluruh keluarga kita, anak, mantu, cucu-cucu semuanya. Kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memelihara kita. Karena Tuhan ada di pihak kita, kasih Allah ada di dalam keluarga kita, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu kita semuanya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau engkau menghadapi masalah berat hari ini, mungkin sakit penyakit, di tempat engkau berdiri, tak usah maju ke depan. Di tempat engkau berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Saya rindu doakan Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan, Kau tahu apa yang jadi persoalan pergumulan buat gereja di tempat ini. Hamba-Mu gak tahu Tuhan, tapi Kau tahu sampai lubuk hati yang paling dalam. Di dalam nama Yesus, yang sakit sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Sakit apapun juga, jangan pernah mengeluh atas sakitmu. Mengalami jantung koroner, katakan setiap hari, setiap saat, jantung baru.
lepermu sakit, leper baru dalam nama Yesus. Ginjalmu sakit, ginjal baru di dalam nama Yesus. Kalau mengalami leukemia, darah putih makan darah merah, di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang mengalir dalam tubuhku, tidak ada leukemia dalam nama Yesus. Lambungmu sakit kronis, dalam nama Yesus, lambung baru. Ususmu sakit, ada tumor, dalam nama Yesus, tumor tidak ada lagi, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Persoalan dalam keluarga, hubungan suami istri, anak yang sulit untuk dikendalikan, dalam nama Yesus. Siang hari ini kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau. Kami angkat tangan kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara kami semuanya. Karena Engkau mengasihi Tuhan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Semuanya dipulihkan, semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Bagi tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran-Mu Tuhan. Kami tangkap itu, kami masuk ke dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya. Karena Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada di pihak kami, dan kasih-Mu melimpah atas kami, dan kami adalah orang-orang pilihan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih untuk apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, setia, jujur dan taat. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Bahkan dalam persoalan jalan buntu, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Tuhan sudah berikan hikmat bersiap kami untuk kami kerjakan bagian kami, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami umat pemenang, lebih daripada pemenang, bukan pecundang ya Bapa. Iblis tidak berhak lagi mengintimidasi setiap hidup kami dan keluarga kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Daud atas pelayanannya pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rema yang saya terima hari ini bahwa untuk menjadi pemenang kita harus punya modal 1 juta. Setia, jujur dan taat, pasti kita akan pemenang bagi Tuhan.
Kalau 1 juta juga kita 1 tahun kita bisa bayar gereja. Amin. Satu orang 1 juta udah sebab bayar gereja. Puji Tuhan, luar biasa hari ini. Tapi Tuhan, itu bagusnya Tuhan. Kalau misalnya dibilang 1 juta, mungkin kita ada nggak yang mampu masuk menjadi pemenang. Untungnya Tuhan tidak melihat dari uang, tetapi melihat dari setianya kita, jujurnya kita, dan taatnya kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Pendeta Daud Handoko ya, atas pelayanannya pada hari ini. Bapak Ibu, beliau ini teman dengan saya karena kami seumur, kemudian satu perjalanan. Bapak tadi ngomong Pak Meris. Pak Meris itu dulu Danrem juga dulu. Nah, saya kenalnya setelah Danrem. Saya berantem dengan Bu Diana sama orang di Pluit ya. Kami lagi makan-makan di Pluit. Rupanya udah dibuka ini restoran, tapi kami lagi konseling. Kami disuruh keluar, saya bilang enggak, tunggu dulu. Tahu-tahu dia pukul meja, wah. Kamu tahu nggak gue polisi, para jenderalnya di sana. Saya bilang, ya namanya juga saya masih muda. Panggil jenderalmu hari ini, saya tunggu di sini. Ternyata dia pikir, oh bapak tentara ya. Saya bilang, iya memangnya kalau bukan tentara boleh seenaknya. Akhirnya Pak Meris juga ikut menangani waktu itu. Nah Bapak Ibu, jadi banyak ceritanya Pak Daud yang sama dengan saya ya. Ibu Diana yang mau berantem waktu itu. Saya sih tenang-tenang, ibu yang marah karena kami lagi makan dipukul mejanya beramburan gitu. Saya tenang-tenang aja kan itu. Karena saya lagi sekolah. Kalau saya nggak sekolah mungkin saya berantem. Kalau sekolah kan langsung dikeluarkan kalau lagi. Nah, Bu Diana kan pemain silat jadi mau berantem waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pelayanan bahwa modal kami orang-orang tua adalah modal ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, hati aja. Tapi memang sekarang hati harus dengan tindakan yang benar Pak ya. Baik, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Daud. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakan. Juga Engkau memberkati kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk memberi Tuhan. Memberi dengan sukarela, dengan hati yang tenang. Biarlah persembahan ini menjadi bau harum di hadapan Allah karena kami memberi dengan hati yang tulus untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi juga yang belum memberi Tuhan. Dan suatu saat kami akan bisa memberi bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bawa satu pujian. Allah sanggup.
Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kurang lebih 2 jam kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, dan khususnya mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini firman menjadi rema dalam hidup kami, untuk menjadikan anak-anak Tuhan keluar sebagai pemenang. Apa yang harus kami lakukan untuk menjadi seorang pemenang ketika kami taat, ketika kami jujur, ketika kami setia kepada Tuhan, ketika kami selalu terhubung dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Tiap hari Tuhan, kami selalu bersama Engkau. Siapa yang dapat melawan kami? Tidak ada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu melindungi kami, menggendong kami, memegang tangan kami, menuntun kami, melingkupi kami Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya bahwa kami adalah pemenang. Amin. Oleh karena itu, hari ini Tuhan, kami akan pulang ke rumah yang membawa berkat. 1 minggu ke depan kami akan bersama-sama untuk menaklukkan segala tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, ancaman yang ada Tuhan. Dan kami sebagai pemenang, berkati pemerintah kami yang tertinggi sampai terendah, presiden, wakil presiden, para menteri, para penegak hukum, pelaku ekonomi, kesehatan, keamanan, ketertiban. Tuhan, Engkau memberkati. Juga Engkau memberkati pelayanan gereja pada hari ini. Seluruh gereja yang menyembah Engkau pada hari ini berjalan dengan menyenangkan hati Tuhan, dan memberkati dunia ini, memberkati Indonesia ini, memberkati Banten ini, dan memberkati gereja-gereja yang ada di Banten ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, jemaat yang ada pada saat ini, kami tidak tahu menjadi pergumulan mereka, tetapi yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Yang lalai datang Tuhan berikan kerinduan. Yang punya masalah berat Tuhan berikan kekuatan. Yang punya beban yang berat Engkau berikan kekuatan. Punya masalah Engkau berikan jalan keluar. Tuhan perbaiki, pulihkan keluarga, pulihkan ekonomi, pulihkan pendidikan anak-anak, cukupkan semuanya Tuhan. Dan satu hal, kami selalu terhubung dengan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing, membawa berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saat teduh. Kiranya